warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar dan semakin bertakwa insyaallah. Anak-anak kelas 5 yang Bu Niza banggakan, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang materi yang sama, Quran Surah At-Tin dengan subtema memahami kandungan Surah At-Tin. Nah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, mari kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa belajar. Ayo anak-anak diangkat semua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah belajar nanti anak-anak diharapkan dapat mengetahui dan menyebutkan makna kandungan surah At-Tin dengan baik dan benar. Nah anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita semua telah belajar bagaimana cara membaca Quran surah At-Tin dengan baik dan benar, kemudian belajar menulisnya, sampai dengan menghafal Quran Surah At-Tin beserta dengan terjemahannya. Alhamdulillah semuanya hebat-hebat. Semoga ke depan semakin baik lagi dan terus semangat belajar ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai makna kandungan surah At-Tin. Tapi sebelumnya Bu Niza ingin bertanya dulu nih, mengapa sih dinamakan surah At-Tin? Ada yang tahu? Ya, surah At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 berjumlah 8 ayat dan tergolong kepada surah Makkiyah. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada inti pembelajaran kita, yaitu tentang isi kandungan surah At-Tin. Perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Ayat pertama yang berbunyi Wattini wazzaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan buah tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam di Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin. Sedangkan zaitun ialah tempat tinggalnya Nabi Isa alaihissalam di Baitul Muqaddas yang banyak ditumbuhi buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun merupakan buah yang sangat banyak khasiatnya bagi kesehatan manusia. Selanjutnya ayat 2 yang berbunyi Waturi Sinin. Ayat ini menjelaskan tentang Gunung Sinai setinggi 2285 meter dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Ayat 3 Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Maksudnya yaitu kota Mekah. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini sejak zaman jahiliyah sampai sekarang tetap terjaga dan terpelihara kesuciannya. Selain itu, Mekah adalah tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Ayat 4 Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Ayat 5
Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan menempatkan mereka pada tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Ayat 6, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Ayat ini menerangkan bahwasanya orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang yang beriman dan melaksanakan amal solih. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan di dunia dan akhirat. Ayat 7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka mengapakah kamu mendustakan hari pembalasan? Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan. Ayat 8. Alaisallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, anak-anak sekalian, ayat ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Anak-anak yang Bu Niza banggakan, ada pesan-pesan nilai yang terkandung dalam Quran Surah At-Tin yang dapat kita jadikan pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, bahwa manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang kedua, manusia mulia karena iman dan amal solehnya. Yang ketiga, sebaik-baik manusia adalah orang yang beriman kepada Allah dan mengajarkan kebaikan. Dan yang keempat, seburuk-buruk manusia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan mendustai hari kiamat. Nah, anak-anak, sudah paham kan tentang materi kita hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah belajar tentang makna kandungan surah At-Tin ini, kalian betul-betul memahami nilai-nilai yang terkandung dalam surah At-Tin dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.